Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan bahas tentang teori asam basa. Konsep dasar mengenai asam basa: asam adalah zat yang memiliki rasa masam dan bersifat korosif atau merusak. Dan basa adalah zat yang memiliki rasa pahit, melunak, melarutkan lemak, dan bersifat kaustik atau licin. Konsep dasar lain mengenai asam dan basa yang dikemukakan oleh para ilmuwan: yang pertama, menurut Lavoisier, zat yang dapat menyebabkan sifat asam adalah oksigen. Menurut Sir H. Davy, zat yang menyebabkan sifat asam adalah hidrogen. Dan menurut Gay-Lussac, asam dan basa adalah zat yang saling menetralkan satu sama lain. Selanjutnya muncul teori asam basa yang paling dapat diterima dan digunakan sampai sekarang. Jadi teori asam basa itu ada yang pertama, yaitu teori asam Arrhenius, teori asam basa Arrhenius. Menurut Svante August Arrhenius mengemukakan teori asam basa pada tahun 1884. Teori asam menurut Arrhenius bahwa pembawa sifat asam adalah ion H positif dari asam. Ion H positif dan asam melepaskan ion H positif dalam air. Jadi menurut Arrhenius, suatu larutan yang akan melepaskan ion H positif dalam air itu disebut dengan asam. Reaksi ionisasi asam dalam air, misalnya asam Ha, ya, HXA, itu akan terionisasi menjadi X H positif plus A X negatif, di mana X di sini adalah valensi asam, kemudian X negatif di situ ion sisa asamnya. Contoh misal asam klorida HCl, maka dia akan terionisasi menjadi H positif plus Cl negatif. Asam sulfida atau H2S akan terionisasi membentuk 2H positif plus S2 negatif. Menurut macam-macam asam, menurut Arrhenius, yang pertama asam monovalen atau satu valensi asam, contohnya adalah HCl, HF, dan HBr. Kemudian yang kedua asam polivalen atau asam yang banyak valensinya, ya, contohnya di situ ada H2SO4 atau divalen dan H3PO3 atau trivalen. Ya, kita lihat di sini jumlah atom H-nya ada 2, makanya di sini ada kata di, dan H3PO3 H-nya di sini ada 3, maka disebut trivalen. Menurut Arrhenius, basa itu adalah suatu larutan yang akan melepaskan ion OH negatif dalam air, dan sifat pembawa sifat basanya adalah ion OH negatif. Nah, dalam air, basa akan terionisasi membentuk BOHX, itu akan terionisasi membentuk BX positif plus XOH negatif. Jadi BX positif ini adalah ion sisa basa, XOH negatif itu adalah valensi basa. Contohnya di sini natrium hidroksida atau NaOH akan terionisasi membentuk NH positif plus OH negatif, atau magnesium hidroksida atau MgOH 2 kali akan terionisasi membentuk Mg2 positif plus 2OH negatif. Kemudian teori asam basa menurut Arrhenius merupakan teori asam basa yang pertama kali dapat diterima. Tetapi teori ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, dia hanya dapat menjelaskan sifat asam basa apabila suatu zat itu dilarutkan dalam air. Kedua, tidak dapat menjelaskan sifat basa amonia dan natrium karbonat yang tidak mengandung ion OH negatif, namun menghasilkan ion OH negatif ketika dilarutkan dalam air. Kekuatan asam basa menurut teori Arrhenius didasarkan atas H positif dan OH negatifnya. Jadi asam kuat memiliki H positif yang besar, asam lemah memiliki H positif yang kecil. Kemudian basa kuat memiliki OH negatif yang besar, sementara basa lemah memiliki OH negatif yang kecil. Nah, karena kekurangan teori dari asam basa Arrhenius, maka muncullah teori asam basa menurut Brownstein-Lowry.
Jadi ilmuwan yang bernama Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry mengemukakan teori asam basa pada tahun 1923. Menurut Bronsted-Lowry, asam dan basa hanya terionisasi dalam air karena yang pertama air menarik ion H positif sehingga bentuk ion hidronium atau H3O positif. Yang kedua, air melepas ion H positif sehingga membentuk ion hidroksida atau OH negatif. Jadi contoh, asam HCl ya plus H2O menghasilkan Cl- plus H3O positif. Nah, di sini menurut teori Bronsted-Lowry, HCl dari HCl ini akan lepas ya. Jadi kemudian akan diterima oleh H2O sehingga H yang lepas HCl, molekul H atau ion H-nya lepas membentuk Cl- dan H2O yang menerima donor H positif tadi menjadi H3O positif. Kemudian basa, ya ini contohnya asam. Kemudian yang ini contohnya adalah basa. Di sini NH3 plus H2O. Di reaksi awalnya, di reaksi akhirnya kita lihat di sini NH4 positif menjadi NH4 positif. Berarti NH3 di sini menerima H positif dari H2O. Karena kita lihat di sini NH4 positif ya dan H2O-nya menjadi OH negatif. Nah, menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, asam itu adalah spesies atau zat yang merupakan donor proton yang memberikan atau yang mendonorkan protonnya, sementara basa adalah spesies atau zat yang merupakan akseptor proton atau yang menerima proton dari si pendonor tadi. Nah, menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, asam yang telah melepaskan satu proton itu akan membentuk spesies atau zat yang disebut dengan basa konjugasi. Contoh, H positif akan melepaskan protonnya, maka basa konjugasinya jadi Cl-. H2SO4 melepaskan protonnya membentuk HSO4-. Jadi H2SO4 basa konjugasinya HSO4-. H3PO4 basa konjugasinya menjadi H2PO4-. NH4 positif basa konjugasinya menjadi NH3. Sementara basa yang telah menerima satu proton akan membentuk spesies atau zat yang disebut dengan asam konjugasi. Jadi basa dia menerima donor proton ya, basa pasangannya asam konjugasi. Jadi O2- menjadi OH-. Jadi basa O2- asam konjugasinya OH-. HCO3- asam konjugasinya H2CO3. Cl- asam konjugasinya HCl, OH- asam konjugasinya H2O. Tapi di sini reaksi bolak-balik ya, artinya ketika OH- menerima proton ya, maka reaksi ini bisa berbalik membentuk H2O. Begitu juga nanti H2O, kenapa disebut asam? Dia akan melepaskan H positifnya ketika dia membentuk OH-. Kelebihan dari asam basa Bronsted-Lowry yang pertama dapat menjelaskan sifat asam basa zat pada pelarut dan larutan selain air, bahkan tanpa pelarut. Contoh NH3 yang direaksikan dengan HCl membentuk NH4 positif plus Cl-. Jadi di sini dapat menjelaskan walaupun tanpa pelarut. Jadi dari donor atau akseptor proton, dari pemberi dan penerima protonnya. Jadi NH3 di sini sebagai basa, HCl sebagai asam. Maka pasangannya basa, pasangannya asam konjugasi, asam pasangannya basa konjugasi. Begitu juga HNO3 yang direaksikan dengan H2SO4. HNO3 di sini sebagai basa, pasangannya asam konjugasi. H2SO4 di sini sebagai asam, pasangannya basa konjugasinya HSO4-. Jadi H2SO4 mendonorkan protonnya ke H
HNO3 sehingga membentuk H2NO3+. Kelebihan yang kedua, dapat menjelaskan sifat asam basa, kation dan anion. Jadi contoh HClO4 mendonorkan H positifnya kepada HCO3- membentuk ClO4-. Nah, di sini HClO4 sifatnya asam, pasangannya HCO3- jadi basa, asam pasangan basa konjugasi, dan HCO3- basa pasangannya asam konjugasinya H2CO3. Selain itu dapat menjelaskan zat yang bersifat amfoter atau amfiprotik atau dapat berupa asam atau basa. Air dapat bersifat asam ataupun basa. Di sini kita bisa lihat di contoh pertama air sebagai basa, yang contoh kedua air di sini sebagai asam. Jadi di teori Bronsted-Lowry itu dapat menjelaskan zat yang bersifat amfoter, contohnya air. Tetapi teori asam basa Bronsted-Lowry juga memiliki kelemahan. Kelemahannya itu tidak dapat menjelaskan sifat asam basa yang tidak melibatkan transfer proton. Jadi untuk beberapa asam dan basa itu tidak dapat dijelaskan apabila dia tidak dapat mentransfer proton. Kemudian kekuatan asam dan basa menurut teori Bronsted-Lowry itu didasarkan atas kemampuan zat melepas dan menarik proton. Jadi menurut teori Bronsted-Lowry, asam kuat itu kalau dia mudah melepas proton, asam lemah itu kalau dia sukar melepas proton, basa kuat itu mudah menarik proton, dan basa lemah itu sukar menarik proton. Kemudian kekuatan asam berbanding terbalik dengan kekuatan basa konjugasinya. Begitu juga kekuatan basa berbanding terbalik dengan kekuatan asam konjugasinya. Nah, kekuatan asam dan basa menurut teori Bronsted-Lowry itu bersifat relatif. Yang pertama, jika dua larutan asam berbeda dicampur dengan suatu larutan basa secara terpisah, maka pada asam 1 basa bersifat lemah, pada asam 2 basa bersifat kuat. Maka asam 2 lebih kuat daripada asam 1. Yang kedua, jika dua larutan basa berbeda dicampur dengan suatu larutan asam secara terpisah, maka pada basa 1 asam bersifat lemah, pada basa 2 asam bersifat kuat. Maka basa 2 itu lebih kuat daripada basa 1. Nah, karena kelemahan dari teori Bronsted-Lowry, maka muncullah teori yang lain, yaitu teori asam basa Lewis, yang dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Gerbert dan Lewis, yang mengemukakan teorinya pada tahun 1923. Nah, menurut Lewis, transfer proton terjadi karena adanya pasangan elektron bebas pada basa yang kemudian akan membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan proton tersebut. Menurut teori asam basa Lewis, yang dimaksud dengan asam adalah spesi atau zat akseptor pasangan elektron, sementara basa adalah spesi atau zat donor pasangan elektron. Contoh HNO3. Asam di situ ada atom O, basa atom N. Kita lihat di sini HNO3. Nah, di sini yang sebagai asamnya di sini adalah O, basanya di sini adalah N. Jadi N mendonorkan sepasang elektron kepada O untuk berikatan. Ikatan yang terjadi ikatan kovalen koordinasi. Kemudian H2SO4, asam di situ ada atom O, basanya atom S. Jadi basa mendonorkan pasangan elektronnya kepada O yang di atas dan di bawah. Sama dengan HClO4 juga. O di sini sebagai asam dan Cl di sini sebagai basa. Oke. Contoh lain, jadi NH3 plus H positif membentuk NH4 positif. Ion asamnya adalah ion H positif dan basanya adalah atom N pada NH3. Di sini jadi syarat dari
atom teori asam basa Lewis, dia harus memiliki pasangan elektron bebas. Ya, ini NH3 bereaksi dengan H positif, yang NH3 di sini sebagai basa, N ini sebagai basa. Begitu juga pada NH3 plus 2F3, N di sini sebagai basa. Kemudian CaO plus CO2. Ya, di sini kita bisa lihat asam di sini atom C pada CO2, kemudian basa atom O pada CaO. Kemudian H2 dan H2O plus CO2 membentuk H2CO3, asamnya C pada CO2, sementara basa O pada H2O. Kemudian kelebihan dari teori asam basa Lewis. Yang pertama, dapat menjelaskan sifat asam basa yang tidak terlibat transfer proton. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan sifat asam basa oksida asam dan oksida basa. Yang ketiga, dapat menjelaskan sifat asam basa senyawa yang memiliki pasangan elektron bebas. Yang keempat, dapat menjelaskan sifat asam basa senyawa organik seperti protein dan DNA. Tetapi selain memiliki kelebihan, dia juga memiliki kekurangan, yaitu hanya dapat menjelaskan sifat asam basa zat atau ion yang mencapai kaidah oktet. Jadi kalau dia tidak sesuai dengan kaidah oktet, dia tidak bisa menjelaskan. Kemudian yang kedua, hanya dapat menjelaskan sifat asam basa pada senyawa kovalen. Jadi untuk senyawa lain dia tidak dapat menjelaskan. Oke. Untuk pertemuan kita kali ini tentang teori asam basa, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri, bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.